Semua tuntutan 17+8 ini semuanya krusial, tidak ada yang tidak krusial. Tapi semuanya didasarkan oleh 3 hal, yaitu transparansi, reformasi, dan empati. Itu menjadi dasar dan semua tuntutannya. Pemirsa, dari aksi jalanan lahir gerakan 17+8. Gerakan ini bukan sekedar gaya-gayaan, melainkan solidaritas digital yang berubah menjadi tuntutan nyata kepada eksekutif, legislatif, aparat, hingga partai politik. Meski belum sepenuhnya mewakili kepentingan semua kalangan, tuntutan 17+8 jadi pintu masuk yang membuka ruang dialog rakyat dengan para petinggi yang selama ini sulit dijangkau. Perjalanan masih panjang, namun sumbu api perjuangan telah dinyalakan. Inilah kontroversi selengkapnya, Kawal 17+8 bersama saya, Zilvia Iskandar. Gerakan solidaritas dan perlawanan dengan simbol visual brave pink dan green hero di media sosial menjelma menjadi tuntutan rakyat 17+8 yang digagas oleh sejumlah influencer dengan merangkum berbagai aspirasi rakyat yang berkembang. Tuntutan rakyat 17+8 itu telah sampai di gedung DPR ini. 17 tuntutan jangka pendek ditujukan langsung kepada Presiden, DPR RI, partai politik, hingga TNI Polri. Isi tuntutan antara lain bekukan tunjangan anggota DPR, hentikan kekerasan aparat, bentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kematian semua korban kekerasan aparat, hingga pecat kader partai yang memicu kemarahan publik. Sedangkan 8 tuntutan untuk jangka waktu setahun isinya lebih mendasar, seperti bersihkan dan reformasi DPR, reformasi partai politik, sahkan undang-undang perampasan aset, hingga TNI kembali ke bank. Tuntutan 17+8 bukan sekedar tren gerakan sosial, melainkan potret kemuakan rakyat yang melihat aspirasi mereka tidak didengarkan. Pemerintah dan DPR seolah menjalankan kebijakan dalam dunianya sendiri, tanpa benar-benar melihat dan mendengar apa yang dibutuhkan dan diharapkan rakyat. Lantas apa tanggapan DPR? DPR merespons dengan membatalkan tunjangan perumahan yang nilainya Rp50 juta per bulan dan memangkas beberapa tunjangan lainnya. Anggota DPR juga dilarang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Tapi apakah itu cukup? Perjalanan masih panjang. Respons DPR tidak boleh hanya sekedar meredam. DPR harus sepenuhnya melakukan refleksi dan transformasi, bukan sekedar tidak memamerkan gaya hidup mewah, tetapi benar-benar hidup sederhana, melayani masyarakat dengan penuh integritas. Sebagian memang bisa berdalih wajar jika anggota dewan diberi tunjangan besar. Tapi rakyat juga bisa balik bertanya, apakah uang yang mereka terima dari pajak rakyat itu setimpal dengan kinerja dan usaha mereka untuk melayani kepentingan rakyat? Jangankan melayani rakyat, untuk sekedar tidak berucap kata-kata yang tidak menyakiti hati rakyat pun sulit. Tuntutan rakyat 17+8 juga sampai ke tangan Presiden Prabowo Subianto. Pasca Agustus kelabu ketika demonstrasi besar menelan korban jiwa dan luka, istana dipaksa bergerak. Presiden Prabowo Subianto menyebut sebagian tuntutan masuk akal, seperti pembentukan tim independen untuk mengusut kematian Afan dan 9 korban sipil lainnya. Sebaliknya, tuntutan agar TNI ditarik kembali ke barak dan tidak terlibat dalam pengamanan sipil dinilai butuh perundingan lebih jauh. Respons lain yang dikeluarkan Presiden atas perkembangan situasi negeri ini adalah reshuffle kabinet. Senin 8 September lalu, 5 menteri diganti, termasuk Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Apakah reshuffle kabinet adalah salah satu solusi memperbaiki negeri ini?
Tuntutan rakyat tentu tidak berhenti sampai di 17+8. Berbagai koalisi masyarakat sipil, lembaga ekonomi dan sosial, sampai kampus juga membuat daftar tuntutan yang mereka tujukan ke negara. Kita berharap respons yang diberikan bukan hanya sekedar untuk menghilangkan asap, tetapi benar-benar menyelesaikan akar persoalan yang sesungguhnya. Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber di studio Metro TV. Pemirsa, sudah hadir Direktur Wahid Foundation, ada Mbak Yeni Wahid. Selamat malam Mbak Yeni. Selamat malam, Mbak. Berikutnya juga ada anggota DPR RI fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Agus Setiawan. Agus, selamat malam. Malam, Mbak. Berikutnya juga ada Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau Selios, Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat malam. Selamat malam. Dan juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat malam. Malam. Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya langsung mulai dengan respons yang sudah diberikan oleh DPR terhadap tuntutan 17+8. Boleh ditampilkan teman-teman. Ada 6 respons yang sudah diberikan atas tuntutan 17+8 yang spesifik ditujukan kepada DPR RI. Di belakang saya boleh dimunculkan soal penghentian tunjangan perumahan sudah dipenuhi. Kemudian juga ada moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota. Sebelumnya 104 juta totalnya, sekarang menjadi 65 juta. Kemudian ada penonaktifan anggota DPR oleh partai politik. Anggota yang dinonaktifkan tidak dapat hak-hak keuangan lagi dan komitmen pada transparansi serta partisipasi publik. Agus, sudah puaskah dengan respons DPR terhadap tuntutan jangka pendek 17+8 ini? Ya, sejauh ini kalau dari kami tentu rasa-rasanya masih belum puas, Mbak. Karena kalau berkaitan misalkan dengan penghentian tunjangan perumahan, iya memang sudah dihentikan. Tetapi kalau kami lihat dari berbagai sumber yang kami baca bahwa ada beberapa alokasi anggaran lain yang justru naik, misalkan terkait dengan komunikasi, tunjangan kehormatan, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ini patut kami pertanyakan, alasan kenaikan ini apa? Dan sampai sekarang itu belum dibuktikan kepada publik. Kemudian terkait dengan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, ya saat ini memang sudah coba untuk ditunda, coba untuk dibahas kembali terkait dengan mana sih yang sebetulnya mungkin dikatakan urgent atau punya signifikansi yang tinggi lah terkait dengan hubungan dengan luar negeri. Kemudian terkait dengan pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota, ya sampai saat ini saya belum dapat kepastian terkait dengan misalkan pensiun, tunjangan pensiun seumur hidup misalkan. Itu kan tadinya juga sempat ingin kita batalkan juga gitu dalam tuntutan kami. Pun juga dengan pengaktifan anggota DPR, penonaktifan anggota DPR oleh partai politik. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kata atau nomenklatur penonaktifan ini ya sebetulnya tidak membatalkan statusnya sebagai anggota DPR. Sehingga kami menuntut juga untuk sebetulnya anggota partai politik, anggota DPR yang kemarin mungkin cukup kontroversial ya, agar bisa segera dilakukan PAW, pergantian antar waktu. Jadi benar-benar berhenti dari partai politik, benar-benar berhenti dari anggota legislatif. Kemudian anggota yang dinonaktifkan tidak dapat hak keuangan lagi, ya kita patut apresiasi lah bahwa hak-hak keuangannya memang sudah dibatalkan. Kemudian terkait dengan komitmen pada transparansi dan partisipasi publik, ini yang paling berat mungkin ke depannya. Karena rasa-rasanya ketika kita berbicara mengenai transparansi kepada publik gitu, kerap kali transparansi itu dipandang ketika misalkan udah ada gejolak massa, Mbak. Padahal kan sebetulnya ini bare minimum yang harusnya dipenuhi oleh pejabat publik. Jadi sebelum kita minta pun transparansinya harus diberikan kepada publik. Entah itu terkait dengan tunjangannya, entah itu terkait dengan gajinya, entah itu terkait dengan misalkan pendapatannya, entah itu terkait dengan kinerjanya selama menjadi pejabat di DPR RI misalkan. Itu ini sebetulnya bukan hal yang extraordinary ya, semuanya bare minimum saja, minimum standar semuanya. Minimum yang harus dipenuhi oleh seorang anggota DPR. Bang Doli, tanggapannya dong, apakah DPR merasa kali ini betul-betul berkomitmen untuk memenuhi semua tuntutan masyarakat atau ini sekedar lip service saja untuk meredam kemarahan publik sesaat? Ya, pertama sekali lagi saya tidak berhenti mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik mahasiswa dan masyarakat yang selalu menyampaikan aspirasinya ke DPR, ke rumahnya rakyat, ke rumahnya mereka gitu ya. Dan apalagi kemudian ada komitmen untuk selalu mengawasi dan mengawal kami gitu. Nah buat kami, buat saya terutama ini sesuatu yang perlu buat kami ya, sebagai vitamin lah untuk tetap fokus kepada tugas pokok dan fungsi kami untuk menjalankan aspirasi dan kepentingan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Nah soal tuntutan itu tentu kan kita berupaya ya bahwa
apa yang disampaikan 17+8 itu, terutama 3 yang yang difokuskan kepada DPR, itu sudah dijawab dengan 6 poin itu. Dan saya kira kalau bicara tentang komitmen, ini bukan soal komitmen, ini udah berjalan semua, ini udah selesai. Ya, tinggal yang mungkin yang nomor 6 ya. Partisipasi publik harus tetap dikawal. Partisipasi publik mungkin juga soal yang nomor 4 ini kan sedang berproses juga gitu. Nah, soal partisipasi publik, jadi begini, saya juga ingin menyampaikan bahwa mungkin satu sisi benar ya, bahwa masyarakat selama ini menilai apa yang sudah dikerjakan oleh kami di DPR ini masih kurang berkenan, masih dianggap kurang maksimal dan seterusnya gitu. Dan itu adalah bagian dari koreksi kami ke depan. Nah, tetapi juga jangan kemudian disimpulkan secara umum bahwa selama ini seolah-olah kami juga tidak bekerja gitu ya. Kalau bicara tentang partisipasi publik, saya sampai sekarang misalnya kami di Balek itu sedang masih terus bekerja, dan kalau dilihat misalnya soal transparansi kinerja lah terutama ya, komunikasi. Ini sekarang kan DPR ini memang dibuat semaksimal mungkin bisa terbuka, transparan. Kita punya TV parlemen, kita bisa diakses segala macam gitu. Kalau dalam menyusun undang-undang, ini kami sekarang misalnya sedang menyusun undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, ya itu terbuka. Jadi Oke, kami terima. Kalau selama ini memang belum dianggap cukup maksimal, dan itu menjadi bagian dari komitmen, dan semua menyatakan termasuk pimpinan janji akan meningkatkan kinerja itu. Oke, kalau tunjangan plus gaji benar ya per bulan ini sudah 65 atau tadi berapa? 64 juta? Sudah. 65 juta. Mulai dari September kemarin kan itu disampaikan oleh 1 September. Pimpinan DPR waktu itu per 31 Agustus sudah tidak lagi sama dengan kemarin, dan kemudian apa yang tadi disebutkan sekian angkanya itu udah memang itulah yang kami terima kira-kira begitu. 65 juta, oke sekarang. Mas Bima, kalau kita lihat tuntutan dari 17+8 itu memang banyak soal pemangkasan. Pemangkasan tunjangan yang didapatkan oleh anggota DPR. Tapi sebetulnya berapa persen sih porsi anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota DPR, DPRD, kalau dibandingkan dengan APBN atau APBD kita? Apakah sesignifikan itu sebetulnya tuntutan ini? Sebenarnya tuntutan teman-teman itu lebih banyak eksekutifnya. Tapi untuk parlemen pada waktu pembahasan ya bersama dengan teman-teman, ini kan sekarang mulai bergulir 17+8. Kita tuh mengusulkannya 17+8 +4 +5. Kenapa? Karena banyak aspirasi dari masyarakat itu marahnya bukan ke DPR pusat, tapi juga ke eksekutif, pemerintah daerah, DPRD. Jadi sekarang eskalasinya bergeser dari eskalasi ke DPR, itu ke DPRD juga lagi dipantau. Kenapa? Karena kita nggak punya yang namanya komite remunerasi secara independen. Ini tuntutan penting juga. Mungkin tidak secara eksplisit, tapi itu bagian misalnya dari transparansi, bagian dari reformasi dalam sistem remunerasi. Contohnya begini, di beberapa negara yang cukup matang dari sisi parlemennya, itu tidak boleh misalnya 3 kali dari upah minimum mereka yang diwakili. Kemudian ada lagi menggunakan transportasi publik sebanyak 80% dari total gaji dan tunjangan. Ada lagi yang mengusulkan single salary aja. Jadi buat apa ada tunjangan suami, tunjangan istri, tunjangan anak, ada paket rapat lagi, ada transportasi, ada komunikasi lagi. Jadi single salary satu aja. Nah, ini beberapa tuntutan-tuntutan yang memang harus dipikirkan ke depannya. Tapi bolanya kita paham juga, bolanya ini bukan di DPR semua, tapi yang membuat tunjangan, gaji, remunerasi itu juga ada di dalam Kementerian Keuangan. Nah, ini harapannya eksekutif di Kementerian Keuangan ini beberapa yang memang harus membutuhkan peraturan Menteri Keuangan, perubahan Inpres dan lain-lain itu segera ditindaklanjuti. Eksekutif juga punya banyak masalah sebenarnya, punya banyak problem. Tadi Mbak Sylvia bilang bahwa ini baru pertama kalinya masyarakat sebagai pembayar pajak merasa uangnya dipakai untuk hal apa. Jadi terakhir kita punya masalah itu adalah pada waktu pemberontakan Samin dan pemberontakan petani Banten 1888. Sekarang muncul lagi. Jadi begitu kita melihat ini adalah isunya pajak. Nah, pajak ini harus dilekatkan pada reformasi. Harusnya bahas apa? Harusnya eksekutif sekarang selain utak-atik tunjangan membahas soal pajak kekayaan, wealth tax. Membahas soal pajak sektor ekstraktif. Karena yang membuat ketimpangan dan orang marah hari ini adalah
kenapa pajak saya digunakan untuk mensubsidi dan memberikan insentif kepada sektor-sektor yang harusnya nggak dikasih insentif. Sektor-sektor ekstraktif yang harusnya hari ini itu penyumbang negaranya lebih besar. Nah, disinilah saya pikir jangan hanya kepada DPR pusat, tapi DPRD, Pemda juga eksekutif. DPRD, Pemda, dan juga eksekutif. Sudah ada tanggapan eksekutif ya kalau dalam hal ini dari Presiden sudah menanggapi. Tapi kemarin juga pada minggu lalu Mbak Yeni sudah menuturkan ada banyak sekali permasalahan yang sebetulnya bolanya itu ada di pemerintah. Misalnya kalau kita bicara soal tunjangan, fasilitas, gaji, itu juga banyak di pemerintah. Karena jumlah kementeriannya juga banyak. Nanti kita akan bahas lebih jauh Mbak Yeni dan narasumber yang lainnya tetap di Kontroversi. Baik, pemirsa, kita kembali lagi di Kontroversi. Sekarang kita coba tampilkan bagaimana tuntutan terhadap Presiden yang juga termuat dalam tuntutan rakyat 17+8. Ada 2 poin, boleh ditampilkan teman-teman. Yang pertama itu soal bentuk tim investigasi independen untuk kasus almarhum Afan Kurniawan, Umar Amarudin maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama masa demonstrasi 28 hingga 30 Agustus. Dan yang kedua soal hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil. Mbak ini saya ingin Anda mengomentari dulu bagaimana Presiden sudah memberikan respons terhadap tuntutan ini ketika para pimpinan redaksi ya diundang, kemudian mereka melampirkan tuntutan ini. Dan Presiden mengatakan untuk nomor 1 ya masuk akal, sementara untuk nomor 2 dilempar lagi kepada kita. Silakan dinilai sendiri apakah ini masuk akal atau tidak. Kelihatannya Presiden kalau untuk yang nomor 1, mohon maaf nomor 1 ini kebalik ya. Nomor 1 itu untuk menarik TNI untuk tidak terlibat dalam pengamanan sipil, sepertinya Presiden agak keberatan di situ. Bagaimana Anda sejauh ini menilai respons yang sudah diberikan Presiden terhadap 2 tuntutan ini? Ya, pastinya publik kemudian akan menilai bahwa memang ada seolah-olah ada kesengajaan. Bahwa TNI memang sengaja dilibatkan dalam berbagai macam ranah sipil. Yang dalam demokrasi yang sehat seharusnya tidak terjadi. TNI harus fokus pada tupoksinya, tugas utamanya menjaga negara. Dan pemisahan TNI dari ranah sipil, ranah politik itu kan melalui harga yang sangat mahal sekali. Melalui reformasi 98 yang mengorbankan banyak sekali nyawa, terutama para aktivis dan para mahasiswa. Nah, kita sudah bersepakat bahwa ada pemisahan kekuasaan ya. Ruang sipil ya memang miliknya sipil dan TNI fokus menjaga keamanan negara. Apalagi pada saat ini di mana ada ancaman geopolitik yang sangat besar. Tahu-tahu ada konflik terjadi di mana-mana. Kita lihat di Qatar atau diserang sama Israel ya kan. Jadi persoalan geopolitik ini menjadi persoalan yang besar yang harus diwaspadai dan kita butuh TNI yang sigap, kuat. Dan ketika ada ancaman seperti itu, mereka langsung bisa meresponnya dengan tepat. Kalau kemudian disibukkan mengisi jabatan-jabatan sipil, ini tidak pas. Selain juga pendidikannya, trainingnya, memang tidak untuk mengisi jabatan-jabatan itu. Sebetulnya begitu banyak sekarang jenderal-jenderal TNI yang duduk di porsi sipil, jadi komisaris itu sebenarnya tidak pas juga menurut saya. Ya, harus dipertimbangkan ulang. Nah, karena TNI ya memang fungsi utama menjaga keamanan negara. Nah, kita berharap Presiden Prabowo punya komitmen untuk tetap menjaga demokrasi di Indonesia tetap sehat. Oke, itu yang terkait dengan tuntutan 17+8. Ya. Kalau yang terkait dengan perampingan ya, waktu itu Mbak Yeni minggu lalu sempat bilang bahwa masalahnya bukan hanya di DPR, soal DPR itu tunjangan gajinya itu banyak, tapi di pemerintahan sendiri juga kita lihat dari jumlah kementerian, lembaga dan sebagainya. Sempat ada reshuffle hari Senin kemarin, ekspektasi Mbak Yeni ketika waktu itu ada reshuffle berharap bahwa ada perampingan atau bagaimana Mbak Yeni? Iya, kalau soal perampingan kan sudah dari awal saya katakan bahwa kabinet ini terlalu gemuk. Ketika terlalu gemuk kita aja nggak hafal. Saya rasa adik kita di sini, saya aja nggak hafal yang orang politik ya, semua menteri. Kadang-kadang kita ketemu menteri di acara nggak ngerti bahwa beliau menteri, apalagi jabatannya. Nah, ini kemudian diturunkan ke bawah dalam operasional anggaran yang sangat besar. Walaupun tentu tidak sebesar DPR dalam ini ya, dalam tunjangan-tunjangannya menteri lebih kecil lah.
Kalau menteri tidak dapat rumah dinas yang saya baca, mereka dapat uang rumahnya sekitar 35 juta. Ya. Tetapi kan banyak sekali anggaran-anggaran yang terserap oleh banyaknya personil yang ada di kementerian-kementerian ini. Dan kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang seringkali ini otokritik buat kita semua ya, penyelenggara negara, bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu cuma seremonial. Tidak berdampak langsung pada kebijakan, pada persoalan rakyat kecil. Nah, bayangkan kalau pejabatnya banyak, seremoninya juga banyak banget, gunting pitanya banyak, uangnya habis untuk yang kayak begini-begini. Belum lagi stafnya banyak, satu menteri staf staf khususnya 5, ya kan? Ada wakil menteri, kemudian ada ke bawahnya terus ya sampai ke berapa eselon itu. Nah, ini banyak sekali anggaran negara terserap hanya untuk mengongkosi pemerintahan yang terlalu gemuk. Oke. Jadi kalau mau berbicara soal kalau mau efisiensi, sekaligus ya, kalau mau sekalian lebih baik pemerintah yang ramping, menterinya gajinya tinggi kayak Singapura, gaji aja $1 juta, nggak masalah, tapi kinerjanya jelas, ada transparansi anggaran, KPI-nya, scorecard-nya ini jelas banget, kita juga bisa ngontrol. Nah ini kan tidak ada transparansi, nggak usah jauh-jauh kayak biaya dana reses DPR misalnya 2,5 miliar per anggota per tahun. Kita nggak pernah tahu ini spendingnya seperti apa, ini contohnya. Yang kemudian membuat orang jadi ya kecurigaan itu menjadi kuat gitu ya, bahwa dana rakyat diselewengkan. Oke, kita berbicara soal spending kalau begitu ya. Mas Toto, Anda melihat selama ini respons yang sudah diberikan oleh DPR, sudah diberikan oleh Presiden, itu mungkin ya respons cepat untuk memberikan tanggapan terhadap yang sudah ada di depan mata 17+8. Tapi sebetulnya menurut Anda apakah sudah menyentuh akar masalah sesungguhnya, Mas Toto? Iya, kalau saya analogikan yang namanya rakyat itu adalah bos dan memang sebagaimana mestinya, dan kemudian ada karyawannya, katakanlah level direksi deh, yang namanya DPR, yang namanya eksekutif, itu kan dari pajak semua. Pada titik apa sih bos itu kemudian mempertanyakan gaji itu seakan-akan kok kebesaran ya? Atau mempertanyakan dan marah besar ketika tiba-tiba karyawannya minta tambah gaji. Simple, pada saat mereka tidak kerja. Jadi kata kuncinya ini bukan masalah masyarakat senang ketika DPR makan miskin, ketika menteri harus susah, tidak. Tadi Mbak Yeni sudah menyebutkan, apakah DPR kita tertinggi gaji? Enggak, ada negara-negara yang lebih tinggi. Apakah eksekutif kita tertinggi? Tidak, banyak negara yang lebih tinggi. Tapi kata kuncinya kan ini dipermasalahkan ketika mereka tidak merasakan fungsi yang sebagaimana mestinya. Lebih besar lagi kita melihat dalam sejarah perjalanan bangsa, kalau sampai terjadi ledakan kemarahan dengan mudahnya di level masyarakat, ini yang menyeramkan, Zulfia. Artinya trias politikal itu tidak berjalan tiga-tiganya. Kalau eksekutif tidak berjalan sebagaimana mestinya, tapi DPR masih bisa melaksanakan fungsi pengawasan, masyarakat masih tertampung. Mereka tahu kemana teriak. Ketika DPR-nya mandul, tapi kerja eksekutifnya bagus, mereka akan merasa kebutuhannya terpenuhi. Yang terjadi kemarin ketika eksekutif dengan legislatif dianggap tidak berfungsi, pada saat mereka demo, bagian atau dari yudikatif dalam konteks ini aparat penegak hukum kemudian melakukan kekerasan dengan kejadian Afan. Meledaklah situasi itu seperti buntu. Nah kita akhirnya harus kembali kepada apakah ini problem klasik yang sebetulnya terus terjadi? Iya. Kenapa sih DPR nggak berfungsi dari zaman SBY, dari zaman Pak Jokowi sampai Pak Prabowo? Kritik pengamat politik kan sama. Nggak usah bikin koalisi gendut. Nggak usah yang namanya ketua umum partai atau pengurus partai jadi yang namanya eksekutif. Karena artinya kaki Anda terikat, DPR sudah pasti tidak berfungsi. Problemnya Pak Prabowo yang legitimasinya sangat kuat melakukan itu pada skala lebih ekstrim. Itulah yang menyebabkan situasinya terasa lebih ekstrim juga. Jadi menurut saya ini harus diakui bahwa kemarahan ini terjadi ketika eksekutif dianggap tidak optimal. Kita tahu kok sebelum kejadian kemarahan terhadap DPR dan polisi, orang lagi marah tentang pajak. Orang mulai mempertanyakan kok anggaran pendidikan demi mengejar 20% dari konstitusi, tiba-tiba hampir setengahnya adalah anggaran MBG. Pendidikan itu untuk otak, bukan perut. Itu saja sudah hal yang mendasar secara filosofis. Tapi apakah ada yang berani dari DPR mengkritik itu? Saya nggak pernah dengar. Saya nggak tahu ya apa yang terjadi pada istana dengan DPR kok sebegitu takutnya untuk memberikan masukan yang harusnya bagus buat Pak Prabowo sendiri. Itu satu contoh. DPR juga
saya pikir ketika akhirnya terlihat mandul seperti itu, pada titik itulah teman-teman joget saja akhirnya jadi kemarahan. Jadi sensitif ya? Dan yang kita lihat adalah sebetulnya ini bukan kemarahan karena joget. Kalau kita tanya apakah Eko Patrio dengan Uya Kuya, kalau di list yang paling sering bolos belum tentu loh. Apakah mereka mafia anggaran? Jangan-jangan teman-teman harus menelisik lebih mendalam. Siapa yang kemudian lebih merugikan masyarakat? Jadi jangan berhenti pada level FOMO. Akar masalahnya adalah tidak berfungsinya 3 kelembagaan dalam trias politika yang kalau tidak dimulai dari kemauan presiden, kalau menurut saya kita akan berputar-putar mengulang pertanyaan dan jawaban yang sama setiap rezim. Bang Doli, bagaimana itu Bang? Soal fungsi pengawasan yang sepertinya hilang di DPR. Ya nggak sepenuhnya benar begitu juga ya, bahwa ya kita lihatnya case per case lah. Kalau memang secara umum dinilai total ada persepsi seperti itu, mungkin bisa jadi benar. Tapi kalau kita lihat misalnya perdebatan-perdebatan yang terjadi di masing-masing AKD gitu, ya teman-teman itu banyak yang kritis juga sebetulnya ya. Bicara tentang soal pembuatan undang-undang, bicara tentang soal penyusunan anggaran, ya kayak sekarang ini misalnya, ya oke, memang kemarin ada peristiwa seperti itu. Ini sekarang dalam pembicaraan soal anggaran, ini berubah semua ini sekarang asumsi-asumsinya gitu. Nah, jadi saya kira memang ke depan harus lebih memperkuat lah ya apa yang menjadi masukan dari kawan-kawan dan kemudian masyarakat dan adik mahasiswa itu ya menjadi sangat berarti buat kami untuk memperbaiki kinerja itu. Terutama soal pengawasan itu ya. Pengawasan terhadap pemerintah, berani mengkritik program-program pemerintah yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Gitu ya. Oke, Mas Bima, selain 17+8 kita melihat muncul banyak tuntutan-tuntutan lain yang melengkapi lah ya, melengkapi tuntutan rakyat 17+8 ini. Salah satunya juga dibuat oleh Selyos. Coba kita tampilkan yang dibuat oleh Selyos. Ada 8 ya, tuntutan ekonomi dari Selyos. Yang pertama sepertinya sudah terpenuhi ya Mas Bima ya. Ada reshuffle. Oke. Yang kedua, batalkan kenaikan tunjangan DPR, kemudian terapkan pajak kekayaan RUU perampasan aset, revisi total regulasi keperpajakan, pangkas APBN, Polri dan evaluasi total anggaran beberapa program, kemudian juga restrukturisasi utang pemerintah, jalankan putusan MK Menteri dan Wamen dilarang rangkap jabatan sampai stop proyek strategis nasional yang dianggap merugikan keuangan negara. Nah, mungkin saya langsung ke yang pertama. Kita sudah punya sekarang Menkyu yang baru, Mas Bima, langsung saja tuntutan yang mau Anda sampaikan ke Pak Purbaya itu seperti apa? Tuntutannya adalah jangan terlalu gegabah mengambil uang dari Bank Indonesia. Karena ini kesalahan Bu Sri Mulyani jangan sampai terulang lagi, yaitu dulu melakukan cetak uang atau burden sharing. Pada saat itu adalah kondisi COVID-19. Tapi sekarang kalau diklaim ekonomi tumbuhnya di atas 5%, kata BPS. Ini lagi kita adukan ke PBB juga sebenarnya. Benar nggak angkanya 5%? Tapi kalau klaimnya adalah 5%, berarti hari ini bukan dalam situasi yang membutuhkan campur tangan dari moneter. Itu nggak boleh. Jangan sampai Bank Indonesia rasa Dewan Moneter. Kemudian yang kedua, Pak Purbaya, komunikasi. Tapi nanti Mas Yunarto bisa nambahkan juga soal komunikasi politik ya. Ekonomi itu sebagian digerakkan bukan hanya dengan data atau fundamental, tapi juga dengan sentimen. Nah, disinilah yang penting. Kenapa? Karena efeknya bukan karena Bu Sri Mulyani diganti Pak Purbaya, IHSG sempat turun. Tapi efeknya adalah ekspektasi investor tuh nggak ketemu. Jadi mereka masih melihat ini Pak Purbaya ini mau ngapain ke depannya. Jadi pertamanya aja udah bilang menteri kagetan dan lain-lain. Meskipun dikoreksi di hari kedua. Jadi ada 7 triliun dana asing yang keluar di bursa saham. Pelepasan saham itu membuktikan bahwa sentimen itu juga harus dikendalikan oleh Menteri Keuangan. Selain itu juga pajaknya jangan ke kelas menengah. Ini kalau di Bank Dunia ini yang sebagian di sini adalah masuk orang miskin sebenarnya. Kalau pakai kategori garis kemiskinan Bank Dunia ya. Artinya apa? Artinya kalau pajaknya masih berburu di kebun binatang, wajib pajak yang sama tapi dikenakan tarif lebih tinggi, itu nggak boleh. Kita kasih cara, gimana nggak naikin tarif pajak tapi rasio pajaknya naik. Pak Prabowo udah kasih jalan, salah satunya adalah sawit yang melanggar hutan lindung. Invoice, kalau kita ekspor impor, barang apapun komoditas, itu beda datanya banyak. Dan dari situ bisa dilihat emas, timah, nikel, sawit. Itu kalau dicek, itu datanya banyak yang nggak matching antara di negara tujuan sama di bea cukai.
itu kalau dilihat, dipatuhi, itu sudah ada penerimaan tanpa harus menaikkan tarif pajak. Jadi banyak kreativitas yang harus diciptakan. Utang, hari gini yang membuat fiskal sempit itu MBG, betul, karena mengambil porsi banyak dana dan efisiensi anggaran. Tapi jangan lupa, karena beban utangnya berat juga. Nah, beban utang itu di negara lain udah ngobrolin. Kita udah berapa kali ketemu dengan Kementerian Keuangan bilang, bisa nggak utang itu ditukar dengan program-program yang bermanfaat buat lingkungan, buat masyarakat. Jadi jalan keluarnya ada. Tapi Pak Purbaya kita kasih waktu 1 bulan nih. Jadi jangan ada deadline juga ya? Iya dong. Ya. Kita lihat dalam 1 bulan ini apakah tuntutan-tuntutan publik tadi itu dilakukan. Dan itu akan terlihat bahwa perut masyarakat sekarang sudah mulai terisi lagi kalau itu berhasil. Kita kasih 1 jempol. Ya, tapi kalau enggak ya kita bisa minta lagi tuh geser tuh. Copot Menteri Keuangan itu kan nggak ada tulisannya Bu Sri Mulyani kan? Oh iya ya. Iya dong. Jadi bisa kepada Menteri Keuangan siapa saja maksudnya ya. Kita begitu. Oke, nanti kita bahas lagi lebih jauh pemirsa, tetap di Kontroversi. Tuntutan 17/8 ini bukan tuntutan rakyat yang sempurna. Tentu bisa berkembang sesuai dengan tuntutan-tuntutan rakyat, berkembang sesuai kondisi dan situasi yang ada di Indonesia. Meminta untuk DPR merevisi Undang-Undang MD3 terkait perlunya, saya rasa perlunya transparansi. Kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan. Baik, tadi disebutkan bahwa memang tuntutan 17/8 itu bukan tuntutan yang sempurna. Pasti kita menunggu ada tuntutan-tuntutan lain yang melengkapi, termasuk dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Boleh ditampilkan juga teman-teman. Di sini kami tampilkan ada beberapa tuntutan ya. Tadi dari Selyo sudah, sekarang dari LPEM, FEB UI juga kami tampilkan. Karena ya memang untuk melengkapi, kita tahu tidak ada satu tuntutan yang sempurna. Tapi bukan maksudnya kita mencari kesempurnaan, yang penting semuanya gerak dulu, dan kebetulan yang kawal 17/8 ini sudah ada responsnya. Saya ingin tanya lagi ke Agus. Gus, kalau kamu melihat apakah tren bahwa ada gerakan solidaritas digital, kemudian semuanya sekarang koalisi masyarakat sipil beramai-ramai mengeluarkan tuntutan juga. ICW juga kami lihat ada mengeluarkan tuntutan untuk anti korupsinya. Apakah ini sebuah tren yang Agus lihat ini sebuah harapan ya untuk kedepannya, dan melihat respons yang sudah diberikan lewat tren-tren semacam ini, apakah ini menunjukkan kita patut beroptimistis bahwa tren semacam inilah yang kita butuhkan ke depan? Jadi bukan tidak melulu selalu aksi demonstrasi di jalanan, tapi juga bisa melalui gerakan-gerakan seperti ini. Ya, kalau saya melihat bahwa tren yang sedang berkembang saat ini itu mengindikasikan adanya tingkat kemelekan terhadap isu yang makin tinggi di masyarakat. Ini kan menjadi satu hal yang positif untuk kita, sehingga nantinya bisa lebih paham, lebih tahu juga bagaimana sebetulnya para wakil rakyat kita di DPR, pemerintah, selaku eksekutif, pun juga mungkin penyelenggara negara lainnya dalam bekerja untuk rakyat itu sejauh mana kebermanfaatannya. Dan berbicara soal aktivisme, ya saya rasa tidak hanya aktivisme di jalanan gitu. Sekarang kan sedang berkembang juga aktivisme digital. Entah itu melalui propaganda, melalui petisi, dan lain sebagainya. Dan saya kira ini akan menjadi tren yang positif ke depan. Tetapi di sisi lain juga makin meningkatnya tingkat kemelekan masyarakat ini juga mengindikasikan makin menurunnya juga kinerja DPR, pemerintah. Karena kalau kita lihat tuntutan 17/8, kalau dirasa masih belum menampung semua aspirasi di masyarakat, berarti masih ada banyak keresahan-keresahan lain yang sebetulnya belum disampaikan kepada penyelenggara negara, baik itu eksekutif, legislatif, maupun penyelenggara yang lainnya. Sehingga kemudian ini juga jadi bahan berbenah juga semestinya buat pemerintah dan DPR RI misalkan, untuk bisa lebih membuka diri kepada aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, begitu Mbak. Oke, bahan berbenah diri. Mbak Yeni, belakangan kita lihat banyak sekali justru persoalan komunikasi publik yang akhirnya menjadi persoalan dan membuat banyak sekali yang harus berbenah diri. Mbak Yeni, kita baru saja memiliki menteri baru dan langsung membuat heboh karena pernyataannya.
Pak Purbaya tadi. Dan ini kan akan terus dicari-cari nih kalau sudah satu statement kemudian dikulik-kulik sampai misalnya ke keluarga dan segala macam. Apa yang terjadi pada beberapa anggota DPR juga demikian karena pernyataan komunikasi publik ya. Catatan Mbak Yeni supaya komunikasi publik ini lebih baik lagi di pemerintah dan DPR, apa ya yang harus dilakukan ya? Ya, sebetulnya komunikasi publik yang paling penting adalah dengan tindakan yang nyata. Ya, jadi kalau misalnya publik melihat bahwa pejabatnya itu melakukan kebijakan-kebijakan yang pro mereka, kelihatan rekam jejaknya, jelas di masyarakat. Itu mungkin slip of tongue atau kesalahan bicara sekali dua kali nggak terlalu masalah sekali, nggak sampai dituntut gitu ya. Tetapi kalau rekam jejaknya selama ini memang tidak kurang atau tidak terlihat pro rakyat, maka kemudian permaafan publik menjadi sangat tipis gitu ya. Jadi pundi-pundi maafnya sudah nggak ada karena sudah lelah sekali gitu. Tapi kalau boleh ya Mbak, saya mau komentarin berbagai macam tuntutan tadi ya. Ada satu sebetulnya yang menurut saya ini imbahnya dari semua tuntutan ini, yaitu apa? Soal penegakan hukum. Jadi persoalan utama negara kita adalah masyarakat atau rakyat ini tidak punya lagi instrumen yang mereka bisa pakai untuk dalam tanda kutip menakut-nakuti para pejabat. Yaitu apa? KPK yang independen. Ketika ada revisi Undang-Undang KPK dulu yang dilakukan oleh DPR, ada pelemahan KPK, kemudian tidak ada yang ditakuti lagi karena hukum pun bisa terkompromikan, bisa diatur di belakang layar. Sekarang kewenangan penyadapan misalnya harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas, lalu KPK juga sekarang harus jadi ASN, jadi birokrat. Jadi independensi tidak ada. Padahal itulah alat rakyat untuk membuat agar para pejabat publik bisa tunduk kepada kepentingan masyarakat. Ada yang ditakuti. Sekarang kan enggak. Yang ditakuti adalah siapa? Yang akan memberikan jabatan. Siapa itu? Ketum partai atau presiden. Itu yang ditakuti. Jadi rakyat kalau tidak demo secara eksplosif seperti kemarin, nggak ribut, nggak rame, mereka nggak peduli. Nah, jadi yang paling penting adalah dikembalikan lagi nih fungsi kontrol masyarakat. Ketika DPR menjadi semacam rubber stamp atau hanya tukang stempel saja, apa yang bisa kita andalkan? Gitu. Nah, tentu kita harus membuat mekanisme atau terus mendesak anggota DPR agar menyuarakan kepentingan masyarakat. Tetapi jangan cuma sekedar teatrikal saja. Oke, dalam rapat-rapat komisi kelihatannya keras, kelihatannya tidak setuju. Tapi nanti terakhirnya juga setuju, semua diloloskan. Nggak ada masalah. Ya, gimana kalau kayak gitu kan cuma teater. Makin teater ya makin marah rakyatnya. Tanggapin dulu dong Bang Doli. Banyak teatrikal selama ini ya? Kalau saya sih nggak merasa gitu ya. Karena saya bekerja sebagai anggota DPR yang dipilih rakyat saya gitu. Apa yang menjadi tugas fungsi saya ditugaskan oleh fraksi dulu di Komisi 2, sekarang di Badan Legislasi. Ya kita sih berupaya sebenarnya untuk memperjuangkan itu ya. Bahwa secara kolektif kemudian dinilai seperti itu ya kita juga bisa perdebatkan. Nah tapi begini, saya mau menanggapin soal ya 17+8 itu sebetulnya nggak harus berhenti dari situ ya. Kalau bicara tentang puas dan tidak puas, saya berharap teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang memang harus puas. Karena PR-nya masih banyak. Tadi misalnya ya, satu soal pemberantasan korupsi. Itu kan baru cuma terwakili dengan RUU Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Ya. Akhirnya ya, masuk prolegnas 2025. Iya. Sebetulnya berarti bisa dong selama ini ya, Bang Doli, nggak mesti nunggu revisi KUHAP itu. Enggak. Buktinya bisa langsung tuh sekarang masuk prolegnas. Karena memang KUHAP-nya udah mau selesai. Jadi gini, saya termasuk orang bisa di-trace ya. Saya setahun ini bicara tentang soal pentingnya RUU Perampasan Aset itu. Jadi artinya di tim-tim atau di kita di DPR dan saya juga dapat informasi di pemerintah juga sering dibicarakan tentang soal rancangan undang-undang perampasan aset itu. Misalnya tadi ada tulisan yang bagus hari ini di sebuah media ya, bahwa memang itu perlu kehati-hatian. Satu, harus disesuaikan dengan sistem hukum kita ya, yang memang tidak sepenuhnya tidak mengenal pembuktian terbalik itu. Kalau pakai yang itu, ya itu kalau nggak hati-hati, satu harus sudah didukung oleh aparat penegak hukum yang betul-betul ya profesional, sehingga memang alat undang-undang ini tidak dipergunakan sebagai alat politik, alat kriminalisasi gitu ya. Nah itu diskusi itu terus bergulir. Nah makanya kenapa ada diskusi, sampailah pada kemudian
untuk membuat kompatibel undang-undang itu, maka harus KUHAP dulu. Nah kemarin ketemu momentum, jadi teman-teman menyampaikan itu dan saya kira memang itu usulan yang cerdas karena dikasih waktu setahun. Nggak masuk yang 17, masuknya 8. Jadi karena memang membutuhkan waktu. Nah kemudian teman-teman di Komisi 3 sekitar 80% udah hampir selesai KUHAP-nya. Nah makanya begitu kita dapat informasi, udah kita masukkan kemarin tanggal 9 September. Jadi karena pas momentum. Dan itu tidak teatrikal. Mas Toto katanya sudah baca draft RUU perampasan aset ya? Dan katanya nggak happy dengan apa yang dibaca. Tapi tidak tahu apakah itu akan jadi naskah akademiknya atau tidak. Poin saya adalah di story Insta saya memang saya sampaikan sebenarnya buat teman-teman yang mendorong itu. Jangan sampai kita FOMO, berhenti pada level judul. Sekedar mendorong RUU perampasan aset. Ketika yang dulu dianggap menahan-nahan tiba-tiba dengan mudahnya setuju, teman-teman harus lebih kritis. Isinya harus kita jaga bersama. Tadi Bang Doli sudah mengatakan, saya kebetulan kemarin baru ngobrol dengan Prof. Mahfud tentang ini juga ya. Memang ada beberapa hal yang harus dijaga sekali. Ketika tidak dikawal dan berjalan paralel berbarengan dengan dipastikannya, istilah saya bukan profesional, tapi berintegritasnya penegak hukum, ini berbahaya. Malah bisa jadi alat memeras. Kalau ada yang mengatakan kejaksaan dan kepolisian tidak punya hak, yang punya kewenangan adalah hakim lewat keputusan pengadilan. Apakah kehakiman kita sudah baik? Tidak juga. Jadi hal-hal itu yang menurut saya harus kita, pintunya sudah dibuka, ayo kita awasi bersama bagaimana rumahnya ini benar-benar harus baik. Nah balik lagi tadi Sylvia, kata kunci yang menurut saya adalah baik buat eksekutif, legislatif, tone deaf. Apakah hanya Indonesia yang dalam situasi berat? Tidak, seluruh dunia. Bicara mengenai efisiensi misalnya, itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Semua ikat pinggang. Tapi ketika kita mau kritis sedikit, ada pertanyaan besar. Pakai logika awam saja. Ini beneran efisiensi atau realokasi untuk legacy dari ambisi presiden? Ketika mau efisiensi, masyarakat akan ngerti. Kalau semuanya berbareng-bareng di semua sektor. Tapi ketika ada sektor yang dikorbankan, lalu ada yang dipaksakan dengan budget ratusan triliun, itu namanya relokasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Contoh MBG, saya sepakat, itu kontrak politik yang dimiliki oleh pemenang dengan suara 58%. Yang ingin dikritik itu bukan MBG-nya akan diganti atau tidak. Tapi kan kesepakatan mengenai MBG, itu bukan yang kemudian ada uletnya. Bukan yang kemudian bikin sakit perut. Bukan yang kemudian semangkanya setipis ATM. Boleh dong masyarakat kemudian menerima program itu, tapi pengen yang namanya DPR marah besar teriak. Karena di mana bergizinya, ubah saja jadi makanan gratis. Hal-hal seperti itu yang menurut saya, kalau tidak dimulai dari kepekaan, ya menurut saya kita akan berkutat di hal yang sama tadi. Ada peristiwa tragedi yang kita lihat terjadi di Nepal dan kami rasa itu menampar banyak pihak dan bisa jadi pelajaran buat banyak sekali negara ya. Nanti kita akan bahas pemirsa di segmen terakhir, tetap di Kontroversi. Ya, pemirsa, orang-orang seusia Agus lah ya, para Gen Z mempelopori demonstrasi besar yang terjadi di Nepal. Mereka marah atas pemerintahan yang korup dan juga perilaku flexing yang dilakukan oleh pejabat hingga ke anak-anaknya. Jadi Agus, apa pelajaran yang bisa dipetik dari apa yang terjadi di Nepal itu menurut kamu? Kalau saya melihat bahwa apa yang terjadi di Nepal itu hampir mirip dengan yang terjadi di Indonesia. Karena sebelum adanya aksi demonstrasi besar-besaran di Nepal itu sebetulnya kondisi ekonominya juga tidak baik-baik saja, Mbak. Ketika misalkan anak-anak mudanya khawatir dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, tidak mencukupi untuk mereka. Kemudian terkait dengan misalkan daya beli masyarakat yang menurun, ditambah ada pola perilaku korupsi juga di tataran pemerintahnya, ditambah dengan tadi ada flexing juga. Nah ini kan sebenarnya hampir mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia, dan kemarahan orang muda di Nepal ini rasa-rasanya juga menjadi bentuk akumulatif kekecewaan terhadap pola penyelenggaraan negara di sana. Nah saya rasa Indonesia sedikit lagi mungkin bisa di titik itu, Mbak. Kalau semisal per hari ini baik DPR, baik pemerintah, baik TNI, Polri, partai politik tidak menunjukkan itikat baiknya untuk berbenah diri. Karena mau bagaimanapun
yang namanya amarah publik itu harus diredam dengan cara menuntaskan akar masalahnya. Tidak bisa hanya di kipas-kipasin asapnya ya. Kipas-kipasin asapnya saja untuk misalkan meredakan amarahnya untuk sementara waktu. Gitu, dan pada akhirnya ya akan jadi bom waktu. Mungkin ini jadi tugas berat juga nanti untuk Bang Doli dan kawan-kawan di DPR. Langsung aja Bang Doli ditanggapin. Bang Doli, kita tentu tidak ingin, meskipun katanya kok ini mirip dan sedikit lagi, tapi tentu kita tidak ingin apa yang terjadi di Nepal itu juga terjadi. Jangan sampai, Bang Doli. Jadi tadi jawaban dari DPR untuk berbenah itu seperti apa komitmennya? Boleh ditegaskan lagi Bang Doli? Iya, saya kira yang harus sama itu adalah tetap bahwa masyarakat harus kritis, ya, harus terus mengontrol, mengawasi, mengawal. Ya, kalau pejabatnya salah ya memang harus dihukum gitu. Nah, tapi yang kita tidak harus ikuti adalah kerusuhannya, kan kira-kira begitu. Nah, itu yang tadi saya katakan, ya tentu kami kemarin termasuk yang menyesali lah ya, kemudian ikut prihatin bahwa situasi itu bisa terjadi, ada yang korban gitu. Itu yang saya katakan berkali-kali kemarin, bahwa kalau memang itu terjadi salah satu bagiannya, penyebabnya katakanlah kami gitu ya, ya tentu kami mohon maaf, dan itu menjadi bagian koreksi besar buat kami ke depan ya, sehingga ya itu bagian dari apa, sesuatu yang mahal sekali lah ya, yang harus kita bayar dengan pekerjaan sisa sampai 4 tahun ke depan ini, yang betul harus ditunjukkan kinerja dengan bekerja sungguh-sungguh, sangat serius, berkomunikasi yang baik gitu ya, dan termasuk tadi tupoksi tentang pengawasan, kemudian legislasi dan budgeting itu harus kemudian kita maksimalkan. Baik, oke. Kesulitan ekonomi sering sekali menjadi akar pemicu dari semua kerusuhan yang terjadi, kita lihat di Nepal. Apa yang bisa dipelajari Indonesia dari semua itu untuk menghindari semua itu? Yang bisa dipelajari adalah tadi fungsi budgeting. Kalau orang sedang lapar, jangan beli senjata. Artinya apa? Isunya adalah ketimpangan, isunya adalah pajak. Tapi tercermin, kita lihat ke depan ya, 2021 dan RAPBN 2026. Ini nggak masuk akal. Anggaran perlindungan sosial itu kenaikannya itu cuma 2,5%. Anggaran fungsi pertahanan itu kenaikannya 166%. Ini udah nggak oke. Artinya tidak menyelesaikan akar permasalahan tadi. Nah, selain itu apa yang harus dibenahi? Kejadian di Nepal ini kan saking marahnya dengan bukan hanya flexing tapi memang kaya gitu, dan kayanya dari hasil yang tidak halal gitu ya. Makanya kita sedang mengirimkan surat juga, ini sebenarnya 17+8 dan usulan teman-teman lainnya. Itu sekarang kita sedang kirimkan surat ke MUI, minta fatwa apa hukumnya gaji tunjangan dari hasil rangkap jabatan menteri dan wakil menteri di BUMN. Tapi satu lagi Mbak, ini yang harus diselesaikan karena akar masalahnya juga adalah ketimpangan di dalam pemerintahan sendiri, eksekutif. Jadi rata-rata kekayaan menteri di era Pak Prabowo itu naik 50% dibandingkan era Pak Jokowi, kabinetnya. Jadi mediannya itu naiknya 50%. Ini nggak bisa. Jadi bukan itu hanya... data dari? Itu data dari LHKPN yang kita kumpulkan. Jadi udah nggak bisa, ini median, artinya bukan karena kabinetnya gemuk, bukan karena jumlah Pak Jokowi menterinya lebih sedikit dari Pak Prabowo, bukan. Tapi ini artinya, ini ada lonjakan kekayaan di saat masyarakat kita susah cari kerja, pengangguran usia muda tinggi, dan pekerja informalnya banyak. Oke, baik. Closing statement dari Mbak Yeni? Sebenarnya semua persoalan ini bisa diselesaikan dalam satu meja. Karena apa? Yang memegang kebijakan semuanya ini adalah ketum-ketum partai dan presiden. Kita semua menginginkan agar Presiden Prabowo itu sukses. Itu harapan kita. Karena kalau Presiden Prabowo sukses, rakyat juga akan sukses. Ya, kalau kebijakan ekonominya benar, tepat sasaran, maka rakyat juga akan sejahtera. Nah, kita berharap bahwa Presiden Prabowo bisa menggunakan leverage-nya, pengaruh beliau untuk bisa meyakinkan seluruh partai politik ya, agar betul-betul bisa mengintrodusir reformasi yang sebenar-benarnya. Betul-betul mendengarkan keluhan masyarakat, semua tuntutan yang ada yang tadi semua sudah kita bicarakan itu dijawab dengan tindakan-tindakan yang substantif. Jadi bukan cuma bicara saja. Nah, ini selesainya hanya elit itu aja kok, karena itu nanti yang akan turunnya ke DPR, turunnya ke semua pejabat-pejabat, itu hanya beberapa orang saja. Oke, terima kasih Mbak Yeni. Dan terakhir singkat, Mas Toto. Saya mungkin tambahan saja, saya melihat ada nuansa terjadinya resentralisasi kekuasaan yang bisa step back ke masa Orde Baru. Sekarang de facto dilakukan.
Jadi DPR itu pemberi stempel. Jangan sampai kemudian bergerak menjadi struktural. Karena Pak Presiden bahkan sudah mulai mengatakan bahwa dia tidak suka pilkada langsung. Artinya ketika de facto kita melihat ada kekuasaan yang terlalu terpusat hanya pada satu orang, sehingga check and balance tidak terjadi, masyarakat bingung harus teriak kemana, paling tidak kita juga harus berhati-hati dengan adanya upaya untuk membuat resentralisasi kekuasaan itu bahkan nanti dibenarkan melalui jalur struktural, apalagi kalau misalnya sampai mengarah kepada pemilihan presiden tidak langsung. Saya harus ekstrim mengatakan itu. Baik, inilah suara-suara dari masyarakat kita dalam program kontroversi. Terima kasih rekan-rekan semua sudah hadir. Pemirsa, jangan biarkan 17+8 terkubur dalam rapat dan basa-basi belaka. Kawal 17+8 dan juga tuntutan rakyat lainnya karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan kontroversi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.